Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Ya, bisa dengar? Oke, ya. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena Kau senantiasa mengasihi kami, Kau senantiasa mendengar doa kami, sehingga kami semua ada di tempat ini malam ini di rumah masing-masing dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena perkenanan dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga pada malam hari ini kami boleh menyatukan hati kami dan iman kami untuk beribadah dari awal sampai akhir, supaya Engkau kuduskan tubuh jiwa roh pikiran kami, satukan kami dengan Roh-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Dan tidak ada satupun kuasa pengguna udara, roh-roh yang menaik di udara yang berusaha menghalangi ibadah dan persudah Roh-Mu yang kudus bagi kami malam ini. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Maria, dan juga semua jemaat para pemain musik WR Singer Leader yang terlibat, dan semuanya Tuhan, kami berikan dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau segala kemuliaan, segala kehormat, hikmat, kekayaan, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak apa-apa ada bapaknya ini Tuhan, dan biarlah lidah bibir hamba-Mu, roh jiwa kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan semua pendengar juga dikuasai oleh Roh Kudus dari awal sampai akhir. Setiap firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan kehendak-Mu, menyembuhkan mereka sakit, yang letih lesu beban berat, Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita lihat, buka firman Tuhan, Matius 7 ayat 7. Di mana perikopnya adalah hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa ini sangat penting bagi kita orang percaya. Makanya saya beri judul hal pengabulan doa ini sangat penting, seperti yang terdapat dalam Alkitab yang sering kita lihat firman ini, kita baca sama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang nomor 8, ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Perikopnya yaitu hal pengabulan doa. Jadi ini sebagai judul dari khotbah saya, hal pengabulan doa. Ya. Di sini kita lihat yang ayat 7, Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah. Nah, mari kita belajar untuk mengerti ayat ini dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kita bisa menangkap ayat yang dimaksud. Mintalah. Nah, di sini kita tertulis bahwa seringkali kita orang Kristen, orang percaya, selalu meminta sesuatu kepada Tuhan. Minta kesembuhan, minta diberkati, minta usahanya maju, minta anak-anaknya sekolahnya pintar, minta anak cucunya semuanya diberkati, orang tuanya sehat walafiat. Ya. Nah, kondisi ini tertulis di dalam Alkitab, mintalah. Nah, tetapi yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, minta apa? Gitu. Dan itu selalu dijawab oleh firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berarti pasti tidak ada penolakan. Bagaimana caranya supaya kita meminta, supaya kita dijawab oleh Tuhan doa kita, permintaan kita. Mari kita buka. Jadi meminta itu ada syaratnya. Markus 11 ya, ayat 22 sampai 26. Jadi firman tertulis di Markus 11 ya, ayat 22
sampai 26. Nah, di sini kita tertulis ya. Pertama yaitu syaratnya, yaitu Tuhan Yesus berkata apa? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi nomor 1, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya itu pertama. Ya. Yang kedua kita lihat ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, ya, ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Diulangi lagi, ya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi yang ayat 23 dikatakan, ya, barang siapa, ya, dikatakan berkata, memperkatakan. Aku berkata kepadamu. Memperkatakan, Tuhan katakan, kita perkatakan dengan iman. Kita perintahkan apa yang kita minta. Kalau Anda minta sembuh, perintahkan penyakit itu sembuh. Perintahkan apapun masalahmu itu. Jadi harus diperkatakan, karena apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Ya, dan tidak bisa dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama keluar kata-kata yang tidak percaya atau kata-kata kutuk. Nah, tidak boleh terjadi demikian. Tetapi yang di sini saya katakan bahwa ayat yang 23 dikatakan bukan yang tadi pertama percaya, ya, yang kedua perkatakan, perintahkan apa yang menjadi keinginan di dalam doamu. Yang ketiga, ya, tertulis di ayat 23, untuk memerintahkannya seperti ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Itu kalimat perintah. Perintahkan. Asal tidak bimbang hatinya. Jadi yang ketiga, tidak bimbang hatinya. Ya, syarat untuk doa permintaan terkabul, tidak bimbang hatinya. Terus kemudian dikatakan tetapi percaya. Kata percaya diulangi dari ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Yang kedua, dikatakan lagi, percaya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Yang ayat 24. Diulangi lagi. Karena itu aku berkata kepadamu. Tuhan berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan. Diulangi lagi ketiga kali. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya itu pertama kepada Tuhan, kedua percaya di ayat 23, apa yang kau minta, apa yang kau katakan, apa yang kau perintahkan, kalau itu kesembuhan, masalah, atau hal-hal yang lain, percaya kalau itu akan terjadi, maka itu akan terjadi bagi doa-doamu. Yang 24, di sini katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ada step by step, ada 3 step. Percaya kalau apa yang sudah diberikan Tuhan itu terjadi dan kamu sudah menerimanya. Jadi ada 3 kali percaya, standar kepercayaan yang Tuhan katakan di sini. Ya. Terus kemudian di sini, kalau yang keempat tadi percayalah sudah menerima, kalau doamu pasti Tuhan kabulkan. Dan yang kelima, ya, kita baca yang kelima ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang kelima, mengampuni orang lain. Musuh, mungkin ada yang orang berhutang, atau orang-orang yang mencekno, atau orang yang menyakiti, bahkan sama-sama dalam pelayanan, atau gereja, atau sinode, yang bersalah kepada kita. Dengan apa? Dengan tulus. Ya. Terus dikatakan di ayat yang terakhir ini, Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Tuhan akan mengampuni kita juga. Dan di ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi yang saya baca ada dengan kata lain, bukan hanya Bapakmu di surga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu, karena kita tidak diampuni kesalahan kita, ada kepahitan, termasuk ada dosa, ada amarah pasti, ada kebencian. Nah, orang yang seperti ini doanya tidak bisa dikabulkan karena hatinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dari Roh Kudus, tidak ada kebenaran di dalam dirinya karena firman ini tidak dilakukan. Dan Tuhan tidak memberkati orang seperti ini karena doanya dijawab, tidak dijawab otomatis. Dengan kata lain, orang dunia bilang sial melulu, gitu loh. Ya. Nah, demikian firman Tuhan dari perikop Matius 7 ayat 7 yang pertama. Kita kembali lagi kepada Matius 7 ayat 7. Ya. Kita lihat bahwa Tuhan berkata di ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Jadi Tuhan sudah berjanji pasti dikabulkan. Tapi persyaratannya ada 5 persyaratan tadi. Nah, tapi ada orang-orang yang doanya merengek-rengek, bertele-tele. Nah, doa bertele-tele itu doa yang tidak punya iman. Seperti seakan-akan Tuhan itu tidak dengar doanya, sehingga harus diulang-ulang. Bukankah di Alkitab ada contoh-contoh perwira yang hambanya sakit, bahkan bukan orang percaya 100%, hanya dengar nama Yesus, seorang perwira katakan, sepatah kata hambaku sembuh. Sembuh dia. Seorang perempuan pendaran asalku jamah jubahnya sembuh. Sembuh. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 7, kita mundur ke Matius 6 ayat 7. Ya. Kita lihat Matius 6 ayat 7. Ya, dikatakan ya, yang ayat 6, kita baca ayat 6 dulu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini penting. Jadi 5 syarat untuk meminta, pasti diberikan, pasti menerima, yaitu tadi, percaya kepada Tuhan Yesus, perkatakan, perintahkan dengan iman doamu. Yang ketiga, tidak bimbang hatimu. Yang keempat, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, bahwa doamu pasti Tuhan kabulkan. Yang kelima, mengampuni orang lain musuhmu yang bersalah kepada engkau dengan tulus, maka Tuhan akan memulihkan dan bahkan itu akan memberkatimu. Kemudian kita kembali ke Matius 7 ayat 7, kita sambung tadi, setelah mintalah maka akan diberikan kepadamu, maka yang seterusnya, yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Cari apa? Kalau tadi Tuhan katakan minta apa? Minta apa saja, kan enak. Tuhan tuh baik. Bukan cuma minta sembuh. Semuanya boleh minta. Tapi syaratnya tadi itu. Jadi apa saja yang kita minta tidak terbatas. Jadi unlimited. Ya. Yang terusannya ini carilah. Cari itu apa? Cari kesalahan, apa cari hamba Tuhan, ya, pindah gereja, pindah sini, cari nubuat, ya, dan di sini yang dicari. Nah, mari kita lihat ke firman Tuhan Matius 6 lagi tadi, ayatnya yang tertulis yaitu 33, ayat yang sering kita lihat, kita dengar. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi carilah. Cari apa? Gitu loh. Nah, di sini firman tegas mengatakan
cari dahulu kerajaan Allah, dan pasti benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal ada di dalam Yesus. Maka semuanya otomatis itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak dikurangi, ditambah-tambah. Tapi syaratnya tadi, pertama sudah minta dalam doa, 5 syarat tadi, kemudian nyari. Cari siapa? Yang satu, kerajaan Allah. Yang kedua, kebenaran, yaitu Yesus, akulah jalan kebenaran. Ya, dan hidup. Ya, toh? Terus kemudian yang ketiga, semuanya itu apa? Akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu termasuk jasmani, rohani, hidup dan mati, awal dan akhir. Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil jadi tidak ada, yang mustahil bagi Tuhan digenapi. Yang keempat, selalu senantiasa ditambahkan bagi orang percaya. Ya, amin. Jadi itu. Jadi cari apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya itu yang semuanya otomatis. Ya. Kemudian kita kembali ke Matius 7. Kembali. Ya, kita sambung lagi. Ya, di ayat 8 dikatakan yang kedua, dan setiap orang yang mencari mendapat. Ya. Sama, kalau tadi minta menerima, mencari juga mendapat. Gitu. Ya. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita sambungannya Matius 7 ayat 7. Setelah mintalah, carilah, sekarang ketoklah. Ketok di mana? Maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketok apa? Ketok pintu. Terus pintu rumahnya siapa? Pintu rumahnya Bu Maria? Apa pintu rumah saya? Apa pintu rumahnya hamba Tuhan lain? Ya. Nah, mari kita lihat dikatakan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi tidak pernah tertutup bagi orang yang sungguh mengetuk. Nah, di sini pintu ini banyak sekali. Ya, kita lihat pintu ditulis ini tidak jelas, cuman pintu gitu. Nah, pintu yang mana? Kan bingung kita. Di mana pintunya? Kan begitu. Ya, kalau ngomong pintu ya setiap rumah ada pintu. Ya toh, banyak sekali pintu di mana-mana. Tapi yang mana yang dimaksud oleh Tuhan ini? Ya, sebelum kita buka ke Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Ya. Yohanes 10 ayat 9. Pintu itu apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Jadi pintunya apa itu? Jadi bukan secara pintu-pintu yang kita ketok, tapi Tuhan katakan, akulah pintunya. Yesus itulah pintunya. Ya, kita tidak bisa masuk kalau tanpa Tuhan. Jadi ada ayat lain yang mengatakan, ya, itu ada tertulis di Yohanes 6 itu ayat berapa itu? Coba saya buka di Yohanes 6 itu ada dikatakan firman mengatakan ya jelas sekali ya. Tuhan Yesus berkata apa? Di Yohanes 6 ayat 44 itu dikatakan gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang adalah pintu itu kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, ketemu Bapa di surga. Nah, sekarang kita lihat banyak orang ya. Ya, ini kita kan judul perikopnya hal pengabulan doa. Jadi ini berhubungan dengan doa kita itu. Jadi ada stepnya. Nah, ada orang yang mau instan, tidak mau bayar harga, tidak mau
sekolah dari kelas 0, SD, SMP, langsung lompat. Dia merasa pinter, semua dilahap instan. Minta waktu yang singkat, semuanya minta singkat. Ya, itu dikatakan seperti orang itu ngerampok. Nggak mau lihat pintu, menek pagar. Nggak mau apa? Nggak punya kuncinya. Ya. Tetapi banyak orang yang manjat tembok lewat belakang, lewat samping, alias curi-curi. Ya, kita lihat Yohanes 10 ayat 1. Ya. Dikatakan apa? Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tidak mau doa, tidak mau minta, tidak mau diproses, tidak mau nyari, tidak mau ngetok. Mintanya instan. Ya, tumpang tangan, tumpang kaki ke sana ke sini. Ya, tidak cari Yesus, ya, cari yang gona gini. Ya ini Tuhan bilang, ya. Senangnya manjat tembok, nyuri, ngerampok, tidak mau merendahkan hati, masuk pintu dengan sopan. Kita lihat yang ayat 2, Yohanes 10 ayat 2. Ya. Tetapi siapa yang masuk pintu, melalui pintu, ia adalah gembala domba. Loh. Masuk melalui pintu, melalui Yesus. Ya. Ya kan? Jadi jangan yang saudara doa minta instan, tidak mau doa, ya. Oh, Tuhan bilang murid-muridnya itu sudah dikasih tahu. Tidak bisakah engkau berdoa 1 jam saja? Sehari itu 1 jam. Tuhan bilang. Tuhan cuma minta 1 jam. Kalau Tuhan bilang 1 jam 3 kali, 3 jam. 1 jam ini saudara masih mau memanjat tembok, mencuri, merampok. Apakah Anda diberkati dengan firman ini? Sekarang kita lihat. Ya. Firman Tuhan lain mengatakan, ya, Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7, ya, ya. Matius 7 ayat 13 dan 14. Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebar pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk apa? Melaluinya. Yang 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi tidak bisa instan. Ya, yang kelihatannya, enak-enak, mulus-mulus, tidak mau diproses, ujung-ujungnya tidak ada damai sejahtera. Ujung-ujungnya masuk jurang. Oke. Nah, kemudian dikatakan lagi, ya, untuk masuk itu kalau udah tidak bisa, terus jangan putus asa, diam saja. Ya sudah, tidak bisa masuk. Tuhan katakan, harus sungguh-sungguh, getu, berjuang. Masuk pintu sesak itu kan sulit, toh. Yang masuk kan bukan cuma kita. Sudah pintunya sempit, banyak yang masuk, sesek. Terus akhirnya, wis penuh, wis tidak usah, wis lain kali aja. Nah, sekarang kita lihat Lukas 13 ayat 24. Jadi Anda sudah berdoa, sudah minta, sudah mencari, sudah mengetok. Jangan berhenti berdoa sampai di situ. Sekalipun doamu sudah dijawab, apalagi belum dijawab. Tuhan katakan, jawab Yesus pada orang di situ, berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Tuhan tidak bilang pindah pintu yang besar. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Jadi tidak menoleh ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Jadi kalau ibadah di gereja, yang setia, gembalanya jangan ditinggal-tinggal. Sebab aku berkata kepadamu,
banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Sulit. Loh, pintunya kecil, seperti lubang jarum, seperti dikatakan kalau ada firman lain mengatakan lebih sulit orang kaya masuk surga, tapi lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum, gitu loh. Nah, ini kita katakan banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena tidak mau berjuang. Berjuang aja belum tentu dapat. Kenapa? Karena berjuangnya tidak masuk ke pintu yang katakan Tuhan Yesus. Berjuang bukan dalam nama Yesus. Berjuang masuk pintunya, tidak pintunya Yesus. Akulah pintu. Ya. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Kita belajar dari kehidupan abdi Allah yang mengalami banyak supranatural zaman Perjanjian Lama, yaitu Musa. Mari kita belajar dari Musa. Ya. Pentingnya masuk pintu yang sesat. Ya, di Perjanjian Baru, yaitu Yesus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah bekerja pada zaman Musa. Mereka juga butuh pintu itu, tapi Yesus belum lahir, tapi Allah bekerja. Kita lihat, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Kita lihat Keluaran 29 ayat 42. Kita baca saja Keluaran 29 ayat 42. Kita lihat Keluaran 29 ayat 42. Suatu korban bakaran yang di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ya. Ya, di mana? Pintu yang mana? Zaman dahulu pintu kemah pertemuan itu diumpamakan adalah ruang doa, gereja, tempat ibadah, atau dikatakan holy room, ruang maha kudus. Ya, zaman dahulu harus mempersembahkan korban, yaitu lembu jantan, ya, atau yang domba yang perawan gitu ya. Ya, ini untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu di mana? Kalau kita zaman sekarang modern, masuk kamar tutup pintumu di ruang doamu. Amin. Nah, kita lihat sekarang yang Keluaran 32 ayat 26. Kita buka Keluaran 32 ayat 26. Ya. Maka berdirilah Musa di gerbang perkemahan itu. Ya. Ya. Gimana? Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Nah, kita lihat lagi di Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Luar biasa. Makanya penting kita itu berdoa. Punya holy room di rumah. Punya tempat waktu untuk berdoa. Di mana Tuhan itu berbicara di dalam ruang kemah pertemuan pada zaman Musa. Diumpamakan di tempat kita itu ruang doa atau hadirat Tuhan, ruang maha kudus. Di situ ada tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Loh, berhentinya di pintu kemah loh. Bukan di dalamnya loh. Di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi kalau mau dengar Tuhan bicara, masuk dalam kemah pertemuan, dalam ruang doamu. Dan nanti Roh Kudus bawa kau masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku tanpa ditarik oleh Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita lihat yang dilakukan Musa itu di kemah pertemuan tadi, daya ayat Keluaran tadi, kita lihat ngapain gitu loh. Kita lihat Keluaran 33 ayat 10 sambungannya. Musa itu ngapain? Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, seluruh bangsa Israel yang jutaan itu melihat kemuliaan Tuhan berupa tiang awan, tiang api lah.
Maka mereka itu apa? Bangun dan sujud menyembah. Seperti orang-orang lain yang kepercayaan lain. Anda lihat tetangga kita, cara berdoanya kan mengangkat tangan, menunduk, berlutut, sujud, menyembah. Ini dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Begitu lihat awan kemuliaan Tuhan, langsung takut, hormat akan kemuliaan Tuhan. Mereka bangun dan sujud menyembah. Dan itu bukan cuma satu kali. Masing-masing di pintu kemahnya. Jadi berarti setiap orang punya kemah pertemuan, punya tempat berdoa, tempat bersekutu dengan Tuhan di dalam setiap rumah. Apakah saudara punya hubungan dengan Tuhan? Itu ditentukan oleh bagaimana saudara menyembah Tuhan. Apakah Anda melakukannya seperti mereka ini? Bangun dan sujud menyembah. Ya. Dalam arti benar-benar apa? Sujud, sungkem sampai ke tanah. Masing-masing di pintu kemahnya. Setiap mereka punya ruang mesbah doa. Ya. Gereja harus punya mesbah doa. Keluarga-keluarga suami istri harus punya mesbah doa. Harus bisa dengar suara Tuhan. Harus menghormati Roh Kudus, menghormati kedaulatan Tuhan di dalam ruang doa. Di kamarmu, di rumahmu, di gerejamu, ya, di bukit doa. Ya. Amin, saudara. Jadi yang dilakukan Musa, hamba Tuhan kelas yang kayak begitu. Ya. Ya. Dan satu lagi dikatakan, ya, dikatakan di firman kita buka, ya, Imamat 8 ayat 33. Ya. Jadi bukan cuma bangun sujud menyembah masing-masing di kemah, tetapi ada lagi step kemudian, ya, selanjutnya. Imamat 8 ayat 33. Janganlah kamu pergi apa? Dari pintu kemah pertemuan apa? Ya. Selama apa? 7 hari sampai genapnya perayaan Pentahbisan. Karena perayaan Pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Ya. Kita lihat di Imamat 8 ayat 35. Ya. Di depan pintu kemah pertemuan kamu tinggal, ya, ya, ya. Haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diberitakan kepadaku. Ngeri kalau orang yang meninggalkan doanya, mesbahnya, hubungan dengan Tuhan, ya, ya, itu dikatakan ya apa? Dan tidak setia, pindah sana, pindah sini, mati loh. Hah? Tertulis di sini mati. Kenapa kok bisa mati? Ya, ini bukan satu ancaman. Nah, nanti saya jelaskan di ayat lain. Di sini maksudnya, ya, ya, jangan meninggalkan, pergi dari depan pintu kemah pertemuan yang di ayat 33. Maksudnya jangan noleh kiri kanan. Kalau doamu belum dijawab, kamu belum sembuh, belum dapat jawaban, tetap berdoa, tetap tinggal diam. Karena waktu engkau tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, yaitu diumpamakan zaman Musa, ada pintu kemah pertemuan di ruang doamu, itu ada kuasa Tuhan di situ. Ya. Di depan pintu kepermian itu, kalau doamu belum dijawab, mereka itu melakukan 7 hari, 7 malam. Sampai genapnya perayaan Pentahbisan, supaya mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kata 7 hari itu menunjukkan satu apa ya? Sabar, ketekunan, ya. Ya. Kalau tidak dijawab, ya tetap berdoa, ya. 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 Ini yang diperintahkan, ya, Tuhan, ya, setia supaya apa? Jangan mati. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah berdoa,
semuanya sia-sia. Ya, bahkan bisa mati. Mati karena apa? Iblis, engkau beri kesempatan ya untuk menerkam engkau seperti singa yang mengaum berjalan berkeliling siap menerkam orang yang bisa ditelan. Nah, Anda bisa ditelan sangat mudah. Ya. Ya. Ini diberitakan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan mereka melakukan 7 hari. Ya. Zaman dulu kan perjanjian lama ritualnya, aturannya banyak. Ya, Yesus belum lahir. Nah, sekarang kenapa saudara harus tidak boleh meninggalkan bangsa Israel, tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan? Kita buka Imamat 10 ayat 7. Jadi ini contoh zaman Musa. Kita buka Imamat 10 ayat 7. Kenapa kok tidak boleh berhenti berdoa? Ya. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya kamu jangan mati. Karena apa? Minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jadi apa? Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di atasmu. Di atasmu itu di langit-langit kepalamu, di udara, di sekeliling seluruh jutaan bangsa Israel itu dikatakan tadi ada tiang awan, bahkan tiang api menyertai bangsa Israel. Ya, jangan kamu pergi dari pintu kemah pertemuan itu. Jangan kamu meninggalkan jam doamu, ibadahmu. Ya, jangan bolong-bolong, jangan kurang, jangan pas-pasan. Ya, jangan tinggalkan ibadahmu, doamu, dan iman percayamu. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah kekuatanmu. Dikatakan di ayat lain, dikatakan dalam tinggal diam, tenang, terletak kekuatanmu. Nah, mari kita lihat dari seluruh firman yang tadi saya sampaikan, ya, kita rangkum, ya. Kita buka Lukas 21 ayat 36. Itu tadi contoh zaman Musa sudah selesai. Pengalaman Musa, kita kembali ke perjanjian baru. Lukas 21 ayat 36. Dan ini merupakan satu pesan, ya. Apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa yang bagaimana? Supaya dikabulkan. Ya seperti tadi firman Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya, minta, ya, carilah, ketoklah. Ya. Dan apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang diketok. Pintu yang mana? Sudah jelas tadi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan, ya, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Inilah yang harus dilakukan kita anak-anak Tuhan. Orang percaya yang benar dan sungguh-sungguh dikatakan. Banyak orang berdoa. Yang tadi saya katakan manjat tembok. Seperti pencuri, seperti perampok. Minta instan. Nunut sana, nunut sini. Doa nunut. Ya, ya. Itu bertobat malam ini Tuhan. Kalau mau selamat, ya, kalau istilahnya orang dunia lebih senang, kalau mau diberkati, bukan. Kalau mau masuk kerajaan Allah, mau masuk surga, ya, harus benar di hadapan Tuhan, mengenal kebenaran, melakukan kebenaran, maka semuanya yang kau dapat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu jadi seperti doa Bapa kami. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Banyak orang berdoa enggak sambil berjaga-jaga. Doa wis pokoknya kayak doa makan. Amin. Waktu doa enggak sungguh-sungguh. Kasih tempat waktu untuk Tuhan. Cepat-cepat. Enggak menomorsatukan Tuhan, menomor sekian. Ditunda doanya. Ya. Padahal kalau Anda berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, kamu beroleh kekuatan. Karena apa? Anda ditarik Roh Kudus masuk dalam hadirat Maha Kudus. Di situ terletak kekuatan yang ilahi daripada Tuhan. Seperti Musa bisa berbicara dengan Tuhan. Ada awan kemuliaan, awan tiang api. Itu harus ada di dalam rumah saudara, keluarga saudara,
gereja saudara, jemaat saudara, semuanya. Dan percayalah, nggak akan ada yang sakit. Nggak ada yang mati. Lu rajin. Daniel 3 kali sehari. Daud 7 kali sehari. Saudara berapa kali? Kalau bisa 10 kali. Boleh. Ya. Dan dikatakan, Anda akan apa? Beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Yang akan terjadi seperti gempa bumi, kecelakaan, COVID, virus, tabrakan, bangkrut, ya, penyakit jantung, darah tinggi, ya, tiba-tiba game, ya. Ini akan terluput. Ini janji Tuhan. Kalau Anda berjaga-jaga, orang berjaga-jaga itu kan 24 jam. Kata berjaga-jaga berarti tidak habis doa terus berhenti gitu loh. Lagi kepepet doa, habis itu enggak doa. Lagi kepepet baru cari Tuhan. Enggak begitu, itu enggak berjaga-jaga. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau kamu enggak punya tiang doa, mesbah doa, dan tidak pernah berjaga-jaga, engkau tidak kuat. Alias kamu itu makanan empuk bagi si jahat. Ya. Dan kamu tidak layak. Ya. Tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang tidak berdoa pasti gampang jatuh. Yang berdoa aja bisa jatuh, tapi tidak tergeletak. Ya, ya. Mari kita terima firman Tuhan ini dan kita baca ayat yang terakhir. Kalau tadi dikatakan pengabulan doa, ya, itu syaratnya percaya kepada Tuhan, memperkatakan, merintahkan kepada masalah penyakit saudara, tidak bimbang hatimu, percaya sudah menerima. Yang kelima, mengampuni orang lain dan musuhmu. Ya. Yang ini yang terakhir. Kita buka 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Ini ayat terakhir. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya, ya, apa? Memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi sebagai hamba-hamba Kristus, ya, hendaknya percaya, bukan cuma kita percaya ngomong tok, tetapi kita menjadi hamba Kristus yang bisa dipercaya oleh Tuhan sehingga dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Dan yang ayat 1 Korintus ayat 2, yang akhirnya dituntut pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Bagaimana Anda berdoa, Anda sudah mengerti apa yang Anda minta, apa yang Anda cari, apa yang Anda ketok, pintu yang mana, terus kemudian bagaimana supaya masuk pintu yang sesak, harus berjuang. Berjuang sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, bukan sampai gereja tutup karena COVID, tidak. Gereja tutup, surga tidak tutup. Amin. Mari kita menjadi pelayan-pelayan hamba Tuhan yang bukan hanya percaya, tapi dipercayai oleh Tuhan sehingga kita beroleh kasih karunia, kepercayaan seperti Musa. Diberitahukan rahasia-rahasia Allah sehingga kita menjadi kawan sekerja Allah, menjadi ladang Allah, menjadi sahabat Allah, menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan malam ini, kiranya menjadi berkat semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Brian untuk firman-Nya yang luar biasa. Kiranya malam hari ini firman itu tidak kembali sia-sia, tapi terus melekat dan berakar di kehidupan kami. Berakar dan berbuah-buah. Thank you Pak Brian. Tuhan Yesus memberkati.